Alhamdulillah wa kafa alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Faqad qala Allah ta'ala billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Muharram, bulan yang menurut Al-Quran dan hadis adalah bulan mulia. Kita kembali dapat berkumpul di tempat ini untuk beribadah kepada Allah. Esensi ibadah adalah at-taqarrub ila Allah bi imtisali awamiri wa ijtinabi nawahi wa amala bima anzila bil syami, mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan hanya melaksanakan apa-apa yang diizinkan oleh Allah sebagai pentasbih. Berarti ibadah ini membuat kita semakin dekat kepada Allah. Meninggalkan larangan juga membuat kita semakin dekat kepada Allah. Dengan banyak beribadah kita memupuk nilai-nilai insaniyah, nilai-nilai yang akan memberikan kebaikan, rasa takut kepada Allah, pemaaf, berkasih sayang kepada sesama manusia, dan mengikis sifat-sifat batiniyah, mengikis sifat kesombongan, sifat angkuh, merasa lebih pintar daripada yang lain, sehingga semakin banyak kita beribadah, sifat insaniyah semakin kita kembangkan, sifat batiniyah kita semakin tinggi. Salam dan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan buat kita semua. Kita mengakui diri kita bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Di akhirat kita mengharap syafaat dari Nabi. Di akhirat kita sangat mengharapkan semoga diakui oleh Nabi Muhammad sebagai hambanya. Di akhirat kita akan nafsi-nafsi. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Kita
mengharapkan pandangan Allah. Itu banyak sekali dari siapa yang melakukan ini itu tidak akan dipandang oleh Allah di akhirat. Siapa yang dipandang oleh Allah di akhirat itu salah satu ciri-ciri pengkhianat. Siapa yang diakui oleh Nabi Muhammad di akhirat itu adalah ciri-ciri penghuni surga. Di bulan Muharram ini kadang ada orang yang mengaku mengikuti Muhammad tapi memiliki pendapat yang bertentangan dengan pendapat Nabi Muhammad. Jadi kira-kira ante kama batina nani aku dinafikan. Iya. Kalau dia mengambil pendapat yang berbeda dengan Allah dan Rasul. Misalnya dalam Al-Quran Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'indata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Itu ditetapkan sejak diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, menurut Allah dari 12 hakna ya dulu ya ila 12 syahran. Dari 12 bulan itu ada 4 yang mulia. Jadi haram jamaknya hurum itu artinya mulia. Masjidil Haram, masjid mulia. Tanah haram, tanah mulia. Ashurul hurum, bulan haram, bulan mulia. Nabi menjelaskan, ya, minha arba'atun hurum, salah satu mutawaliyah. Anjo apakah bulan mulia? 3 yang berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi menurut Allah dan Rasulnya Muharram bulan mulia. Maka tidak boleh seorang yang mengaku pengikut Muhammad mengatakan bulan Muharram bulan tidak baik. Karena kalau mulia tidak mungkin tidak baik. Tidak boleh mengatakan bulan Bambang, bulan Nakasa, karena yang dimaksud Bambang di sini dan Nakasa adalah sesuatu yang tidak baik. Oleh karena itu kita harus membebaskan diri kita dari hal-hal yang dapat merusak keislaman kita, termasuk pendapat yang bertentangan dengan pendapat Allah dan Rasulnya. Islam bisa berasal dari kata aslama yuslim Islam, artinya selamat. Islam bisa berasal dari kata sulam, artinya tangga atau jenjang ke atas yang memperlihatkan keinginan peningkatan dalam ibadah, peningkatan dalam kekuatan. Termasuk alhamdulillah di masjid kita ini dulunya buaya tidak bertingkat, kemudian terus meningkat. Seperti itu sebenarnya roh Islam, ya, roh Islam. Yang ketiga, Islam bisa berasal dari kata salima yaslam, artinya menyerahkan diri kepada Allah. Ketika kita mengaku Islam, maka kita sudah menyerahkan diri kepada Allah. Yang dimaksud dengan menyerahkan diri kepada Allah, kita mengikuti pendapat Allah, pendapat Rasulullah. Ya, wa inna naza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Dan jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu,
Berarti Al-Quran juga sudah melihat bahwa boleh jadi manusia itu memiliki tidak pendapat. Iya. Dua kepala saja itu tidak memandang sama segala hal sampai ke dua ulu. Apalagi kita sampai ulu, apalagi guna apalagi ulu sisa ulu, maka dua kepala saja itu tidak memiliki pandangan yang sama dalam segala hal. Tetapi perbedaan itu lumrah dan jalan keluarnya adalah farduhu ilallahi war rasul, maka tunduklah kepada Allah dan Rasul. Kalau kita lihat iblis itu dikeluarkan dari surga bukan karena tidak yakin kepada Allah. Iblis dikeluarkan dari surga bukan karena tidak mengimani bahwa dialah Zat yang tunggal. Bahkan iblis itu adalah pintar, tapi kenapa dikeluarkan dari surga? Karena dia sombong. Disuruh sujud di depan Adam, tidak mau, dengan anggapan saya ini dari api, Adam dari tanah. Alhamdulillah kita semua yang hadir, seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini, menempatkan bagian tubuhnya yang paling mulia ketika sujud di tempat yang paling rendah, sama rendahnya dengan posisi telapak kaki. Itu menandakan bahwa kita ini sudah membuang sifat kesombongan. Muka kita biasa tahu siri-siri dulu, anak-anak tidak menguasai ini karena kita boleh berpan. Itu menandakan bahwa muka itu adalah lambang kemuliaan seseorang. Kita di hadapan Allah meletakkan muka kita yang paling mulia dari anggota tubuh kita ini, itu sejajar dengan telapak kaki kita. Oleh karena itu, sebagai hati saya mengajak diri saya dan kita semua untuk memperhatikan waktu. Kita berlomba dengan waktu. Kematian bisa datang kapan saja. Maka persiapkan bekal. Apa itu bekalnya? Supaya kita tidak merugi adalah beriman. Wal as innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu. Orang yang beriman jauh dari kerugian. Wa amilus shalihat, beramal soleh, mendirikan salat, menyumbang masjid, itu menghindarkan kita dari kerugian. Wa tawasau bil haq, nasihat menasihati dalam yang hak, menghindarkan kita dari kerugian. Dan yang terakhir, wa tawasau bis sabr, kesabaran akan menjauhkan kita dari kerugian. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan bimbingan kepada kita sehingga kita bisa selamat dunia buat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan
Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa atba'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil fa ya ayyuhan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa hayya bina Allahumma na'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wati ya hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkar wal baghi yaitu la ilaha illa Allah. Wallahu